Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Auparyan. Di kesempatan video kali ini kami ada garapan motor Pega nih, punya si bapaknya. Katanya sudah lama ya ndak pernah dihidupkan untuk motornya. Nah, kemudian karena sudah kelamaan ndak pernah dihidupkan, jadi motornya malah ndak bisa hidup nih rekan-rekan. Jadi lanjut nih, kita lakukan pembongkaran dulu nih rekan-rekan di bagian cover bodinya tentunya. Kita cek di bagian pengapian, kemudian di bagian bahan bakar sama kompresinya ya. Oke, ini kita bongkar dulu ya untuk cover bodinya rekan-rekan. Tapi sebelum lanjut ke videonya rekan-rekan, jangan lupa yang baru gabung ya, like, komen, dan subscribe-nya tentunya ya, biar kami lebih semangat lagi bikin video seputar otomotif. Oke, setelah cover body sebelah kanan kita buka, kita cek dulu nih di bagian pengapiannya rekan-rekan. Dan ternyata untuk pengapiannya ada ya. Nah, atau di bagian pengapian koilnya sudah ada, berarti sudah aman nih untuk pengapiannya. Tinggal kita cek di bagian busi sama di bagian kompresi sama di bagian bahan bakar ya, atau di bagian karburatornya. Oke, bisa rekan-rekan lihat ya, untuk pengapiannya sudah aman, sudah normal ya. Nah, ini coba kita selah atau kita engkol, sudah aman. Tinggal kita cek dulu nih untuk businya, kita buka dulu nih untuk businya. Oke, ini untuk businya sudah kita bongkar dan sudah kita lepaskan ya. Dan untuk businya ini masih lumayan bagus ya, masih layak pakai. Nanti kita pakai saja ya untuk businya, karena businya masih aman. Kemudian kompresinya sudah aman, tinggal kita cek di bagian bahan bakar ya. Oke, ini kita engkol, kita cek kompresinya besar ya, atau sudah mencukupi untuk syarat motor bisa hidup. Jadi tinggal kita cek saja di bagian karburator ya, atau bahan bakarnya dulu. Kita cek dulu nih untuk tangki bahan bakarnya, apakah sudah ada bensinnya atau belum nih. Oke, ternyata sudah ada ya, atau sudah mencukupi untuk bahan bakar. Berarti tinggal kita cek atau kita servis di bagian karburatornya saja rekan-rekan. Lanjut, kita bongkar untuk cover body sebelah kiri ya. Setelah cover bodinya sebelah kiri kita lepaskan, tinggal kita lepaskan saja nih untuk karburatornya rekan-rekan ya. Kita lepaskan menggunakan kunci L5 ya. Kemudian kita lepaskan untuk selang bahan bakar ya menuju karburator yang dari tangki. Kemudian kita lepaskan nih untuk karet filternya ya, karet filter udaranya menggunakan obeng jamur atau obeng plus ya. Nah, kemudian tinggal kita putar saja, kita kendorkan ya secara perlahan. Kemudian nanti tinggal kita lepaskan saja untuk karburatornya. Sebelum kita lepaskan untuk karburatornya, alangkah baiknya rekan-rekan kita cek dulu nih untuk bahan bakar ya yang dari tangki yang ngalir ke karburatornya. Dan pas saya mau cek, saya mau sedot untuk selang pengisap dari keran otomatis untuk motor Pega ini, ternyata untuk selang otomatisnya ini kelepas nih rekan-rekan ya. Jadi posisi keran otomatis untuk motor Pega ini di sebelah kiri ya, bagian belakang. Jadi saya mau lepaskan dulu nih untuk cover body yang belakang sebelah kiri ya, karena mau kita pasang dulu nih untuk selangnya. Jadi penyebab utama motor Pega ini mogok karena di bagian selang otomatisnya ini yang mengalami kelepas ya. Jadi bahan bakar atau bensin otomatis tidak bakalan turun ke karburator ya, karena di sini menggunakan kevakuman ya, atau menggunakan keran otomatis. Jadi kalau keran otomatisnya atau selangnya ini tidak berfungsi, maka otomatis bahan bakarnya tidak bakalan ngalir ya yang dari tangki ke karburator. Jadi penyakit motor Pega ini sudah ketemu titik terang. Lanjut, tinggal kita lepaskan saja untuk karburatornya karena sudah nanggung nih rekan-rekan ya. Kita sekalian servis saja nih untuk karburator.
motor bapaknya ini rekan-rekan. Tinggal kita bongkar saja untuk karburatornya menggunakan obeng plus ya. Kita lepaskan baut yang persis di bawah atau tampungan bahan bakar di bagian karburatornya ini ya. Bautnya 4 biji nih rekan-rekan. Kita lepaskan satu persatu. Kemudian tinggal kita lepaskan nanti untuk pilot jet, main jetnya kita servis semua rekan-rekan. Oke, ini kita lepaskan dulu ya untuk baut karburatornya. Oke rekan-rekan, kalau kita lihat sekilas ini tidak terlalu kotor ya di bagian karburatornya, tetapi alangkah baiknya kita servis saja ya. Oke, ini untuk main jet sudah kita lepaskan, tinggal kita lepaskan untuk pilot jetnya, kemudian tinggal kita bersihkan nih di bagian karburatornya ya. Nah, kita bersihkan nih menggunakan karbu cleaner ya, biar enak untuk menjangkau lubang-lubang yang berada di bagian karburatornya. Ini bisa kita semprot, kita bersihkan ya secara maksimal biar tidak terjadi problem lagi di kemudian hari ya. Oke, ini alangkah baiknya ya kita gosok-gosok di bagian pilot jet, main jetnya. Kalau terjadi penumpukan kerak-kerak ya, bekas bahan bakar atau bekas air yang mengendap ya, kemudian menjadi kerak, jadi bisa ketutup untuk apa namanya lubang pilot jet, main jetnya rekan-rekan. Jadi supaya lebih maksimal, alangkah baiknya kita gunakan karbu cleaner. Tapi kalau tidak ada karbu cleaner, bisa menggunakan bahan bakar atau bensin ya. Tinggal kita semprot-semprot saja, terutama di bagian lubang pilot jet, main jetnya rekan-rekan. Oke, untuk komponen-komponen karburatornya sudah kita servis, sudah kita bersihkan semua ya, mulai dari pilot jet, main jet sudah kita servis, tinggal kita rakit kembali nih. Nah, ini ada pilot jetnya atau main jetnya kita pasang dulu, kemudian tinggal kita pasang pelampung, kemudian kita rakit kembali ya untuk karburatornya rekan-rekan. Nah, harus betul-betul kencang ya, jangan sampai kendor nih di bagian pilot jet, main jetnya rekan-rekan ya, sangat berpengaruh nanti tentunya. Oke, ini kita pasang pelampung bensin, kemudian tinggal kita tutup saja. Kalau karetnya ini masih bagus, nggak usah dilem, nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah kempes, nah untuk meminimalisir terjadinya kebocoran bahan bakar bisa dilakukan pengeleman ya. Nah, tapi kalau masih bagus, tinggal dipasang kembali ya, nggak usah dilem, nggak masalah rekan-rekan ya. Oke, ini tinggal kita pasang baut yang tadi kita awal bongkar ya, bautnya 4 biji, baut penutup atau baut tampungan karburator motor bapaknya ini. Lanjut rekan-rekan, tinggal kita pasangkan ya untuk jarum skepnya, kemudian baru kita pasang ke bagian manifold karburatornya ya. Kita pasang dulu nih di luar untuk baut jarum skepnya, kemudian lanjut tinggal kita pasang saja untuk karburatornya ke bagian manifoldnya ya. Kita kencangkan dulu nih untuk apa namanya baut jarum skepnya ya, atau penutup jarum skepnya ini. Nanti kalau sudah kita pasang untuk karburatornya agak nanti kalau kita belakangan kencangkan untuk penutup jarum skepnya agak kesusahan ya, karena kandas atau ketutup sama bagian rangka ya. Jadi kita kencangkan dulu di luar, baru tinggal kita pasang untuk karburatornya. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan saja ya untuk baut karburatornya menggunakan kunci L5 sampai betul-betul kencang ya, jangan sampai ada kebocoran nanti untuk langsam atau stasioner untuk motornya bakalan berpengaruh ya kalau terjadi kebocoran di bagian manifold atau di bagian sambungan dari manifold ke karburatornya ya. Nah, di sini ada sejenis fiber ya. Nah, di situ juga ada o-ringnya, harus diperhatikan jangan sampai kelupaan dan dipasang ya, bisa terjadi kebocoran.
Oke, lanjut, tinggal kita pasang untuk selang bahan bakar atau selang bensinnya, kemudian tinggal kita pasang untuk selang hisap yang tadi kelepas ya. Nah, karena di sini sudah sobek ya untuk selang penghisapnya, tinggal kita potong saja nih sedikit karena untuk selang penghisap keran otomatisnya ini masih lumayan panjang, jadi bisa nyampe ya. Jadi kita potong saja ya sedikit karena terjadi kebocoran atau terjadi sobek di bagian selangnya. Sebelum kita pasang untuk selang penghisapnya ke bagian manifoldnya, alangkah baiknya kita sedot dulu ya untuk selang penghisap keran otomatisnya ini. Tujuannya supaya bahan bakarnya sudah ada yang ngalir ke bagian karburator biar tidak terlalu lama nanti kita engkol ya, langsung hidup untuk motornya. Nah, ini kita sedot dulu supaya bahan bakar dari tangki ada yang sudah ngalir atau sudah ada yang ditampung sama karburatornya, baru tinggal kita pasang, kemudian tinggal kita tes hidup ya. Nah, kita masukkan lewat sini dulu nih, lewat pegangan selangnya, kemudian tinggal kita tes hidup untuk motor si bapaknya ini. Mudah-mudahan langsung bisa hidup. Oke, ini kita pasang untuk businya dulu ya rekan-rekan. Kemudian tinggal kita kencangkan saja untuk businya, kemudian cok busi kita pasangkan, kemudian kita tes hidup untuk motor si bapaknya. Mudah-mudahan langsung jreng ya, tidak ada masalah lagi. Oke, langsung saja ya kita tes hidup untuk motor si bapaknya ini. Almarhum pejabat, ada anak muda dari yang antar. Apa? Itu sudah. Oke rekan-rekan, alhamdulillah untuk motor si bapaknya sudah hidup dan sudah normal ya. Sudah kita setel untuk langsam, stasioner, kemudian sepuyer anginnya sudah kita setel dan ini sudah bagus ya. Sekali engkol langsung hidup untuk motornya, kemudian stasionernya juga bagus. Tinggal kita pasang saja ya untuk cover bodinya. Mungkin sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat dan salam dari kami mekanik pemula Auparian.